Kembali lagi di Cakrawala pemirsa dan kami masih berbicara tentang dampak amnesti pajak terhadap iklim investasi di Indonesia. Kalau tadi Mbak Wi Filosofia seorang perencana keuangan sempat mengatakan bahwa amnesti pajak ini ternyata makin mengecilkan para pelaku usaha kecil. Nah, yang seharusnya ini kan bukannya pemerintah ini sudah apa ya membentuk program di mana membantu untuk para pelaku UMKM. Nah, kenapa dengan adanya amnesti pajak malah membesarkan yang besar, mengecilkan yang kecil? Apa yang seharusnya dilakukan oleh pelaku UMKM dan juga untuk pemerintah? Yang pertama kalau untuk pelaku UMKM adalah dia harus tetap inovatif. Yang pertama itu ya, harus tetap menciptakan hal-hal yang selalu baru. Oke. Nah, cuman kan terkadang gini Mbak, kalau hal-hal baru kan harus diikuti juga dengan pembiayaan. Nah, ya kan? Jadi gimana satu usaha tuh mau berkembang kalau biayanya nggak ada? Oke. Iya seperti itu Jadi kan? cari investor. Benar, akan cari investor. Gitu Benar. kan? Nah, investor yang termudah adalah dibantu oleh para pembina kita, para UKM gitu. Ada dari Dinas Koperasi, ada dari Dinas Perdagangan. Nah, mereka yang membantu sebenarnya, yang mampu membantu para UKM itu untuk bisa berkembang dengan baik. Gitu. Oke. Seharusnya bantuan itu dipermudah. Misalnya gini, bunga sih sudah mulai lebih ringan ya, kalau untuk kur dan lain-lain memang lebih ringan. Tetapi ada lagi, kadang persyaratannya itu Sebentar, agak bunga sulit. lebih ringan. Awalnya berapa, sekarang berapa nih? Kalau sebelumnya kan bunganya masih bunga bank yang normal. Oke, kisaran nih Ya, sekarang 10, 9%. Oke, kalau Nah, sekarang? kan sudah di bawah 9%. di bawah 9% 9%. setahunan lah. Mhm. Dan itu baik gitu loh. Nah, cuman kan terkadang untuk usaha yang baru nih, untuk yang ya kalau yang sudah 3 tahun ya, 3 tahun, 4 tahun itu pasti dia sudah mengalami jatuh bangun dan Benar. pasti sudah mengerti. Nah, untuk yang baru kemudian dia butuh pengembangan, ini yang agak sulit. Kemudian juga bagaimana kalau mereka nggak punya jaminan? Nah, Oke. kan banyak kan pengusaha kita yang pengusaha baru nih, Mhm. yang idenya Buru-buru bagus. punya jaminan bisnis jalan aja udah syukur-syukur. Nah, itu dia yang mungkin harus dicarikan. Mhm. Solusinya gimana sih gitu kan? Kalau misalnya mereka nggak punya jaminan. Beberapa waktu lalu saya pernah dengar dijaminkan oleh Jamrindo atau apa gitu, cuman juga seperti apa realnya tuh belum dengar. Gitu loh. Oke. Jadi memang harus ada, memang di Dewan sendiri dana yang direncanakan untuk digelontorkan untuk UKM dari pemerintah memang luar biasa besar. Luar biasa besar yang akan digelontorkan. Dan yang sudah digelontorkan juga lumayan besar nggak ini? Yang rencana digelontorkan besar, cuman yang sudah dikeluarkan Oh, belum tahu ya, takutnya, belum tahu. ya takutnya tidak terserap dengan maksimal, kan sayang Mbak. Waduh, sayang Ya kan? sekali. Jadi yang bisa diserap oleh UKM itu berapa persen? Nah, Padahal kan harusnya bisa mengembangkan UKM betul juga dia. kan. Diharapkan sih memang benar terserap. Mhm. Ya, benar terserap tuh, jangan ada serap-serapan. Oke, kalau misalkan memang dana dari pemerintah, let's say belum turun ya, ya jangan mengandalkan pemerintah juga. Mungkin bisa mencari investor sendiri. Tapi kalau untuk para investor juga kan kadang-kadang menimbang-nimbang, oh ini bagus, oh ini enggak. Jenis investasi apa nih Mbak Willy yang paling minimal resikonya? Paling minimal. Resiko perpajakan yang minimal deh. Kalau semua Kalau pasti- dibilang ada resiko nggak mungkin. pasti Jadi yang paling pasti minimal semua, aja ya. pasti semua beresiko. Sebenarnya kalau yang paling minimal itu bisnis makanan. Minimal resiko perpajakan ya. Kok bisa dibilang? Sebenarnya kalau yang lain juga resikonya pasti minimalnya sama lah ya. Mhm. Cuma kalau makanan kan kita mikirnya tuh perputaran uangnya jauh lebih Lebih cepat. cepat. Iya, jauh lebih cepat. Oke, jadi Apabila apabila. ada apabilanya gitu, jangan nanti "Ya udah kalau bisnis makanan saya pindah deh ke makanan gitu. Apabila dia harus tetap satu mempertahankan mutu. Karena kalau makanan itu yang terpenting adalah mutunya, mutu dan rasa. Karena udah- makanan beda tangan yang buat beda rasa. betul. Jadi mungkin pernah ada satu bebek yang sangat terkenal ya di Surabaya, Benar. di sana gitu. Mhm. Terus kalau kita beli di sini itu pasti lain. Benar. Saya nggak tahu kenapa ya, cuma Apa karena jambi-jambinya beda kayaknya ya? itu Oh, enggak ya, bukan itu ya? yang gorengnya Oh, yang goreng beda. Nah, Oke. itu kan yang juga harus disiasati lah gitu Mhm. dengan baik. Nah, kemudian yang
yang terkadang investor itu adalah kadang suka bahasa Jawanya aras-arasan ya, agak ragu-ragu menanamkan investasi ke UKM adalah mereka jarang melakukan pembukuan dengan baik dan benar. Oke, jadi kalau misalkan UKM mau mencari investor, ya terlebih dahulu lakukan pembukuan yang benar. Iya, betul. Jadi investor bisa menilai Benar. bagaimana bisnisnya dari pembukuan tersebut. Benar-benar. Jadi memang harus ada misalnya gini, segala pemasukan, segala pengeluaran sekecil-kecilnya itu dicatat. Kemudian dibikin neraca, laba rugi. Seperti akunting gitu ya. Jadi memang itu harus dilakukan. Nah itu kan nanti akan ketemu tuh dalam 1 tahun itu bisnis saya ini untung nggak? Terus kalau untung berapa persen? Nah itu dia. Kadang-kadang untuk pelaku UKM kan nggak ada basic ekonomi seperti itu. Mau nyewa accounting juga buru-buru nyewa accounting. Syukur-syukur kalau udah untung segitu kan profitnya. Benar. Cuman kan sekarang lebih mudah dalam misalnya gini Mbak. Kita bisa punya 1 buku. Oke. Nggak usah dibikin laba ruginya kita nggak ngerti misalnya ya. Udah aja tulis hari ini saya pengeluaran beli dan apa. pemasukannya kayak gimana itu gitu semua aja ya. tulis. Nah kemudian kan sekarang ada anak SMK. Anak-anak SMK yang jurusan akunting, itu pasti mereka pandai bikin laporan keuangan deh, kalau kita nggak tahu. Tolong dong, judulnya kan minta tolong bukan nyewa. Ada trik gitu baru juga kali. Tapi ya memang harus ada biaya memang untuk itu ya. Bener. Misalnya adalah uang menulis gitu ya. Uang menulis, Upah lah ya. upah menulis gitu. Nah itu kan bisa, tapi itu harus dilakukan. Mau tidak mau itu harus dilakukan, karena balik lagi, kita tidak akan bisa bilang ke investor, saya punya bisnis ini saya untung, buktinya mana? Benar. Kamu udah untung berapa banyak? Wah, terus kan biasa digede-gedein ya. Benar. Bisa digede-gedein gitu kan, terus udah gitu nggak ada buktinya. Wah, repot juga. Pasti investor juga agak berat untuk. Jadi investor biar nggak mikir mending investasi di luar negeri lah lebih untung atau enggak, gitu ya. udah deh saya mau ke sektor yang masuk ke apa? Berarti apakah para pelaku usaha di Indonesia ini harus berkaca dengan usaha-usaha yang ada di luar negeri supaya investor pun juga melirik ke dalam negeri lagi? Pasti. Jadi apa yang dilakukan oleh pelaku usaha di luar negeri yang seharusnya bisa dicontoh oleh pelaku usaha di Indonesia? Iya, jadi yang pertama adalah mereka selalu menjaga mutu dengan baik. Oke. Itu. Terus kemudian kalaupun ada kenaikan harga, itu pasti diikuti dengan inovasi baru. Itu tadi seperti sering saya bilang, kemasannya dong diperbaiki. Ya kan? Sebenarnya isinya sama gitu kan, kacang goreng. Cuman kenapa ya kok mata saya lebih melirik ke sana gitu kan. Oke. Daripada yang ke sini. Gitu. Nah itu hal-hal kecil yang selalu para pengusaha di luar Indonesia itu dilakukan. Jadi mereka karena selalu, di sini mungkin dianggap sepele banget ngapain juga. betul, padahal hal yang berpengaruh. sepele adalah hal yang besar. Karena balik lagi kalau kita melakukan sebuah industri, kita sudah berusaha untuk atau mencoba untuk saya mau jadi pengusaha gitu. Itu betul-betul memang harus kreatif banget gitu. Nggak bisa kita cuman udah deh saya cukup bikin ini aja. Nggak mungkin karena setiap hari ide-ide itu pasti selalu berkembang. Gitu, Mbak. Dan kembali lagi ke amnesti pajak. Dari tanggal 1 Juli ya, sampai kapan nih amnesti pajak akan dilakukan? Sampai 3 bulan lagi ya kalau nggak salah ya. Agustus atau Cuma September. 3 bulan Iya, lagi. 3 bulan saja. MJ, yuk buru-buru yuk. Melaporkan hartanya ya berarti melaporkan hartanya dengan baik. Dan yang di kantor pajak jangan diambil gitu. Jangan dong, kan Jangan. sudah berbaik hati mau melaporkan, ada inisiatif diri Iya, sendiri lah betul, ya. Betul, dan itu juga kan untuk sebenarnya kan pajak itu untuk kita sendiri, Mbak. Kalau kita ingin jalan kita bagus, transportasi kita bagus, semuanya bagus, ya kita harus bayar pajak dong. Di luar negeri kan orang bayar pajaknya gede banget, dan mereka rela loh. Iya ya. Nggak usah dipaksa-paksa, nggak usah Kayak ini. udah otomatis gitu loh ya. Benar-benar. Iya Karena juga mereka ya. sudah sadar bahwa jalan saya ini bagus karena saya bayar pajak. Ya kan sadarnya gitu kan, gimana tadi coba diulangin? Coba diulangin Mbak Willy. Kalau jalan raya ini bagus, itu artinya karena saya bayar pajak. Oh iya kan jalan rayanya bagus karena bayar pajak, Dan ya kan? mereka bisa komplain. Coba ini Bagus gimana? nggak tadi? Gimana? Yang berlubang-lubang, apalagi terus kalau hujan kena genangan air, tiba-tiba ada yang jatuh aja. Ini kalau jatuh nggak ada yang ngelindes, jatuh ada yang ngelindes gimana? Mau komplain? Komplain pun juga ditangani berbulan-bulan setelahnya. Iya, nah itu dia makanya Karena kita harus makin malas bayar pajak. harusnya sih dengan makin rajin, suatu saat kita bisa komplain. Saya sudah bayar pajak, nih jalan masih kayak gini. Nah sekarang yang komplain, bayar pajak nggak? Enggak. Oh iya dan nanti saya komplain, saya sudah bayar pajak. Kenapa jalan di rumah saya begini gitu? Ya karena kan pajak Kan yang juga, lain belum bayar pajak. Elah kenapa lagi? jadi kan pajak itu nggak cuma untuk jalan.
untuk gaji pegawai negeri, gaji TNI Polri. Nah, untuk apa lagi? Sebentar, boleh disebutkan Mbak Willy? Gaji pegawai Pajaknya negeri, gaji TNI Polri. Yang bekerja dengan rajin. Betul, yang nggak rajin Melayani masyarakat. Nah, bagaimana yang suka membolot? Makanya kita bayar pajak dulu. Jadi nanti kita pada saat kita datang nih ngurus KTP nggak selesai. Gimana sih, saya udah bayar pajak. Kita bisa komplain. Oke, Komplain jadi kalau dengan misalkan enak. ada, misalkan kita lagi mengurus apapun ya yang berkaitan dengan pemerintah gitu kan, ditarikin biaya, gimana sih? Kan sudah bayar pajak, saya sudah bayar, ngapain ditarik duit lagi? Betul. Betul. Jadi kita lebih kuat untuk komplain. Nah Jadi. sekarang dia mau komplain, kitanya agak ngeri-ngeri sedap gitu. Karena Mau udah komplain, bayar pajak aduh. belum? Akhirnya udah deh, ayo cepet ya gitu. Padahal seharusnya tidak ada biaya apapun lagi. Oke, jadi kewajiban dulu, baru boleh meminta haknya seperti Betul. apa. Daripada kita ditarikin pungli, mending kita bayar pajak. Ya, jadi mumpung masih ada 3 bulan lagi pemirsa untuk Anda mengikuti amnesti pajak ini, syarat-syaratnya apa aja yang harus disertakan? Ada, datang aja kantor pajak. Oke, kantor pajak Silahkan. terdekat. Ya, kantor pajak terdekat. Kalau yang belum punya NPWP, bikin. Bikin dulu, boleh bisa di sana Bikin. juga? Bisa, dan gratis. 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 Bikin NPWP-nya gratis, tapi Semuanya gratis. pajaknya tetap bayar. Pajaknya tetap bayar. Bikinnya aja gratis. Oke, untuk Mbak Willy barangkali ada wejangan untuk pemirsa di rumah bagaimana tentang amnesti pajak ini? Untuk pemirsa sekalian di rumah, kita akan banyak sekali mendapatkan dana-dana masuk dari luar negeri, dana orang Indonesia yang dari luar negeri. Nah, dan untuk pemirsa sekalian jangan ragu untuk membayar pajak, apapun itu pajaknya harus dikeluarkan ya. Dan untuk industri kecil, UKM, tetap berinovasi, tetap melakukan terobosan-terobosan baru, tetap menjaga mutu dan kualitas. Jangan takut kalau mutu kita bagus, kualitas kita bagus, kita akan tetap maju. Amin. Semoga bayar pajak untuk memajukan negara kita juga. Amin. Jangan mau kalah dong sama negara yang lain. Iya, ya. harus. Buat bayar utang negara juga kan. Salah duanya. Oke, terima kasih Oke, Mbak Willy. sama-sama. Semoga nanti pemirsa yang belum mengikuti amnesti pajak bisa segera ikut, persyaratan dilengkapi, dan semoga kedepannya bisa taat dalam membayar pajak. Dan untuk Anda pemirsa juga yang rajin banget mantengin Cakrawala, jangan ganti channel televisi Anda, karena di segmen selanjutnya Anissa Dewi dan juga Denny Sebastian akan hadir kembali dengan informasi dari dunia olahraga.